Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tutorial lagi, yaitu bagaimana cara mengatasi Oppo A83 yang mengalami loudspeaker bermasalah, loudspeaker problem, mana ditandai apabila kita mendengarkan musik suara tidak ada, kemudian pada saat dipanggil suara handphone tidak berdering meskipun pada profil berdering. Bisa juga apabila mendengarkan musik suaranya tidak begitu jernih, pecah. Itu juga bermasalah di bagian loudspeakernya. Jadi cara mengatasinya cukup mudah, kita hanya menggunakan alat yang mudah kita dapat seperti karter untuk membuka covernya, kemudian obeng plus ini untuk buka SIM tray-nya, mungkin itu saja. Kemudian speaker nadanya yang mau kita ganti apabila permasalahan berada di buzzernya, maka kita harus lakukan penggantian. Bisa juga suara musik yang kita dengar tidak begitu keras, itu kita tidak harus melakukan pembongkaran full, jadi kita hanya membersihkan, biasanya dilapisi oleh kain kasa sebagai penyaring debu. Maka apabila semakin lama kita gunakan, maka debu akan semakin banyak yang menempel, sehingga suara yang dihasilkan menjadi kurang begitu keras untuk kita dengar karena tertutupi oleh debu tersebut. Jadi kita tidak harus melakukan pembongkaran dan penggantian buzzer ataupun spare partnya. Jadi cukup kita bersihkan saja di bagian luar. Jadi kerusakan untuk loudspeaker yang bermasalah ini dibagi dalam dua jenis. Yang pertama tadi suara pecah, itu harus positif kita ganti speaker nadanya ataupun buzzernya. Ataupun tidak ada suara, kita juga harus cek apakah ada yang tidak kontak ke bagian PCB-nya ataupun ada yang tidak terhubung ke bagian speaker nadanya. Dan yang kedua adalah suara yang dihasilkan kecil, itu bisa karena suara terhalang oleh debu yang menempel di bagian kasa sebagai pelindung anti debunya, maka suara dihasilkan akan lebih kecil. Nah, untuk kasus yang kedua ini kita hanya melakukan pembongkaran sebagian, dan juga bisa kita tidak sama sekali pembongkaran, hanya membersihkan di bagian luar saja. Jadi cukup mudah sekali. Nah, yang kita tutorialkan dua macam itu adalah yang pertama kita bagian yang kedua dulu, yaitu suara yang dihasilkan kecil ataupun suara yang kita dengar tidak begitu kencang ataupun keras pada saat mendengarkan musik. Itu biasanya kalau untuk setiap handphone ada dua macam, ada bagian atas. Kalau untuk handphone yang tipe-tipe terbaru ya bagian bawah. Jadi kita bisa lihat di sini ada lubang-lubang yang lubangnya banyak, lebih dari satu. Itu biasanya tempat keluarnya udara yang kita dengar yang menghasilkan bunyi dari handphone. Di bagian lubangnya. Jadi kalau suaranya kecil yang kita dengar, kita cukup hanya membersihkan di bagian ini. Kita menggunakan jarum yang kurang lebih kita tusukkan sekitar 3 mili. Jadi kalau misalnya kita takut kalau dia merusak di bagian speaker, jadi kita tandai berapa mili yang masuk begini. Setiap lubangnya kita tusuk. Nah, ini kelemahannya kalau ada debu, jadi dia langsung masuk karena kasanya sudah lubangnya lebih besar. Jadi sebaiknya kita lakukan pembongkaran casing koper belakang ini, kemudian kita bersihkan. Jadi tidak kita tusuk, jadi kain kasanya tetap bisa kita pakai untuk menyaring kotoran ataupun debu yang bisa masuk ke bagian handphone. Jadi kalau untuk ini cara praktisnya saja, tapi mempunyai kelemahan, debu bisa akan masuk karena lubang kain kasa tersebut akan menjadi besar. Nah, ini biasanya bisa merubah suara daripada nada dering ataupun loudspeaker menjadi besar kembali karena udara keluarnya bebas.
Dan untuk cara aman, kalau bisa kita bongkar kopernya, kita bersihkan. Kita harus bongkar menggunakan karter, karena karter ini tipis kuat, jadi bisa kita untuk melepas kopernya. Karena untuk handphone sekarang seperti Vivo, Oppo ataupun Xiaomi biasanya dari belakang tidak ada baut, jadi kita harus bongkar menggunakan karter ini. Kita buka di bagian bawah. Sebenarnya untuk karter ini kita hanya membukanya celah saja, kurang lebih 1 mili ataupun 1,5. Kemudian bisa kita teruskan menggunakan plastik yang keras ini seperti kartu SIM ataupun SIM card, ataupun seperti kartu-kartu yang lainnya yang fungsinya sama. Sebenarnya ada itu jual seperti untuk pemetik kita, tapi ini fungsinya hampir sama. Kita buka. Setelah kita buka kartu tadi, untuk membuka kopernya ini, kalau seandainya ada fingerprint bagian belakang, jadi jangan langsung kita bongkar, karena biasanya ada terhubung ke bagian fleksibel dan fingerprintnya tadi menempel di bagian koper, jadi kita harus lepas terlebih dahulu. Karena untuk Oppo yang kita tutorialkan sekarang adalah Oppo A83, tidak ada fingerprint, maka kita aman untuk membongkar kopernya dengan aman, jadi tidak takut ada yang putus fleksibelnya. Tetapi sebelumnya untuk sebelum kita membongkar koper, satu lagi kita ingatkan, untuk SIM tray-nya kita harus lepas terlebih dahulu, karena apabila masih ada nanti takutnya masih menempel. Jadi kalau kita paksa untuk mengangkat kopernya, maka ini akan patah. Kemudian di bagian SIM card konektornya akan bengkok, jadi kita harus lepas terlebih dahulu ini sebelum melakukan pembongkaran. Ini sudah selesai, kita bongkar saja karena ini tidak ada fingerprint. Nah, dimana kita bisa melihat di bagian koper casing ini ada lubang-lubang, dan yang di bagian bawah menempel di bodi ini ada bekas tusukan kita tadi. Itu kita bilang apabila kita tusuk maka dia akan merusak kasar-kasarnya ini. Jadi sebaiknya kita akan membersihkan menggunakan begini saja. Kita gunakan sikat gigi yang kering, ini bisa, jadi debu-debu bisa akan langsung lepas apabila kita gunakan ini. Jadi kalau misalnya kita darurat, kita tidak bisa membongkarnya, kita bisa tusuk tadi. Nah, ini akan melubangi kain kasa ini sehingga udara akan bebas keluar masuk dari speaker nada itu. Nah, kemudian cara yang kedua ini sudah kita tutorialkan. Untuk cara yang pertama, apabila tidak ada suara sama sekali ataupun suaranya pecah, maka kita harus lakukan penggantian seperempatnya, yaitu buzzernya. Maka kita harus bongkar tadi dan membongkar kopernya ini. Kita gunakan obeng plus untuk membongkarnya. Ini ada beberapa baut, jadi kita harus lepas terlebih dahulu. Ini ada beberapa baut yang kita harus bongkar. Setelah kita bongkar bautnya, nanti kita bisa melihat komponen seperempat yang mau kita ganti, yaitu buzzernya. Nah, biasanya buzzernya segi 4. Nah, kemudian setelah baut terbuka, kita angkat
plastiknya ini menggunakan karter saja pelan-pelan. Nah, ini yang kita sebut buzzer, yaitu speaker, sama fungsinya seperti kayak speaker. Ini speaker nada kalau misalnya bahasa Indonesianya, tapi kalau untuk bahasa elektroniknya itu buzzer. Buzzer ini pada prinsipnya itu hampir sama, yang membedakan adalah bentuknya. Nah, itu bisa kita gunakan apabila tidak tersedianya buzzer yang seukuran khusus pakaian Oppo, jadi kita bisa menggunakan tipe-tipe yang lain. Pada prinsipnya hampir sama, tetapi yang membedakan adalah untuk kaki-kaki yang terkonek ke bagian PCB-nya. Jadi kita harus melakukan modifikasi sedikit, yaitu dengan cara menjumper. Ini speakernya. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada suara sama sekali, kita harus cek terlebih dahulu kaki-kakinya ini apakah terkoneksi kaki ini ke bagian fleksibel ataupun penghubung ke bagian fleksibel daripada handphone. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian kaki yang di kuning ini kita kencangkan ataupun kita angkat ke atas supaya dia pada saat ditutup dia akan terkoneksi dengan sempurna sehingga bisa menghasilkan suara. Apabila dia suaranya pecah, bisa kita ganti. Ini sebagai dudukan saja. Nah, ini yang harus kita ganti. Apabila dia suaranya pecah, ini ada membran. Kalau seandainya ini pecah karena kita keseringan untuk mendengarkan musik, ini bisa terjadi pecah, suaranya akan gemerisik, tidak jernih lagi, maka ini harus kita ganti. Ini harganya murah kalau seandainya kita mau beli sendiri di online shop ataupun di toko spare part handphone di bawah 50.000. Jadi kita bisa ganti ini. Untuk pada prinsipnya untuk setiap handphone itu hampir sama, ada semua komponen namanya buzzer ini. Jadi tinggal bentuk saja. Jadi kalau seandainya untuk setiap handphone kita berbeda jenis tapi ukurannya sama, itu tidak masalah, asal bentuk dan ukurannya sama sehingga kaki ini bisa menyentuh dengan sempurna. Dan kemudian apabila tidak sama, bisa kita lakukan modifikasi dengan cara menyolder, tapi kita harus menggunakan solder dan kawat jumper untuk menghubungkan kaki di buzzer kemudian di bagian pad daripada fleksibel ini. Jadi cukup mudah apabila kita mau mengganti sendiri, tidak ada alat-alat yang spesial, jadi kita bisa perbaiki sendiri di rumah. Untuk cara pemasangannya kita ukurkan saja begini, yang pada prinsipnya kaki yang di buzzer harus menyentuh ke pad yang di fleksibel. Jadi kalau pasang kita ganti jangan terbalik, misalnya posisinya ini kakinya harus menyentuh di bagian ini, tapi kalau dia terbalik begini maka kaki tidak akan menyentuh ini. Jadi kesalahan pemasangan, maka suara tidak akan keluar. Ini kaki seandainya di bagian bawah, jadi dia menyentuh di bagian bawah, tidak ada koneksi ke bagian fleksibel, maka suara tidak akan keluar karena tidak ada koneksi, karena terbalik posisinya. Mungkin ini saja tips dari channel YouTube Bang Dery Tutorial, bagaimana cara mengatasi Android terutama Oppo yang kita tutorialkan sekarang, Oppo A83 yang mengalami loudspeaker bermasalah yang ditandai dengan nada dering. Bisa kasus yang pertama adalah suara nada dering tidak ada ataupun tidak keluar sama sekali, ataupun suaranya tidak jernih atau yang gemerisik atau pecah-pecah. Kemudian kasus yang kedua adalah suara yang dikeluarkan tidak begitu besar ataupun tidak begitu nyaring. Maka untuk kasus yang kedua ini kita hanya melakukan pembersihan di bagian kain kasanya saja dengan menggunakan alat ini. Mungkin ini saja tips dari channel YouTube Bang Dery Tutorial. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.